sekarang kalau DPC dikirimi foto saya. Oh. Barusan saja. Okay. Foto kalau DPC di patroleni polisi. Nah, ini menurut saya ini hal yang tidak wajar. Karena apapun yang dilakukan oleh aparatur negara, termasuk TNI, Polri, ASN, kalau tidak ada kegiatan mampir di DPC itu kan hal yang nggak wajar. Itu bentuk atau membuat opini masyarakat menilai bahwa ada intervensi dari aparatur negara. Untuk itu saya sangat menghimbau dan berharap kepada aparatur negara, TNI, Polri, dan ASN ya bertindak netral. Saya selalu sampaikan, Babinsa tugasnya adalah membantu polisi untuk keamanan dan ketertiban masyarakat di masing-masing kelurahan. Sehingga kalau DPC saja sudah didatangi polisi, orang akan menilai ini adalah bentuk intervensi, intimidasi. Tidak hanya di kantor PD Perjuangan di Solo, di beberapa tempat itu ada aparat kepolisian yang datang ke kantor partai kemudian melakukan fungsi-fungsi yang tidak ada kaitannya dengan fungsi Polri, misalnya menanyakan rapatnya berapa kali, siapa saja yang hadir, itu semua kan bentuk-bentuk intimidasi. Maka kami langsung bersikap dan kami membentuk tim hukum untuk melakukan advokasi, dan dengan melihat masifnya kecenderungan abuse of power tersebut, maka muncul prakarsa-prakarsa dari tokoh-tokoh pro demokrasi untuk menghadirkan ya semacam pengawas pemilu yang teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang? Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu, dan tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Jadi kita lihat satu pola baru, karena Pak Jokowi merasa mungkin kecolongan di Mahkamah Konstitusi, jadi akan all out lagi. Walaupun mau diselamatkan dengan cara menggerakkan aparat, tapi di bawah sebetulnya aparat itu mendua terus. Saya bertemu dengan beberapa aparat yang merasa bahwa ya Pak Rocky tahu memang apa yang sudah terjadi, tapi kami tidak. Jadi itu inti. Itu tidak murni bahwa aparat itu tidak menghalangi suara masyarakat sipil, tidak menghalangi suara mahasiswa. Di UI juga kemarin begitu, saudara Melki itu dipanggil oleh rektor membatalkan diskusi saya dengan para mahasiswa. Bukan cuma saya, di situ ada Fikri Susah, ada Haris Asrar, dan ada Faisal Basri itu. Tetapi mereka menganggap bahwa ini adalah hak untuk mendengarkan di akhir pembicaraan. Bahkan ada anak SMA ikut dalam diskusi dan merasa berhak untuk menentukan isi demokrasi 2004, bukan sekedar Gibran yang harus diloloskan. Semua orang yang punya kapasitas, termasuk ketua BEM UI, boleh dong jadi presiden bahkan. Jadi terjadi semacam kesepakatan publik bahwa Indonesia harus dituntun dengan akal pikiran. Nah, mahasiswa UI, mahasiswa Banyuwangi, mahasiswa Malang, mahasiswa Magelang bahkan terhubung dengan ide yang sama. Di besok saya ada diundang juga oleh namanya Universitas Hidar di Magelang untuk bicara hal yang sama. Jadi apa yang diucapkan di UI oleh ketua BEM UI itu kemudian berkembang menjadi pikiran baru mahasiswa yang menganggap semakin intimidasi itu artinya mereka semakin ada di jalan yang benar, dan itu enggak mungkin dipilih oleh aparat, karena aparat ini mau ASN, mau polisi segala macam juga dia punya anak-anak yang punya sekolah kan. Jadi di situ sebetulnya dari problem kita. Kantor PDI didatangi polisi, dan F.E. Krudi, Ketua DPC PDIP Solo, mengatakan bahwa itu adalah bentuk dari intimidasi, ya, bentuk dari intimidasi.
saya kira ini pentingnya PDI menjadi oposisi sekarang ini, ya. Ya, menjadi oposisi itu penting untuk menguji nyali. Bener nggak ini kan perjuangan itu? Kalau berjuang dapat fasilitas banyak seperti PSI cuma grudak-gruduk, nyanjung sana nyanjung sini, ya nggak lucu lah politik kayak begitu. Nah, ini PDIP sudah mulai bisa sekarang merasakan bagaimana jadi oposisi itu. Ya, salah satunya didatangi oleh polisi, walaupun polisi yang datang mengatakan oh itu hanya patroli. Tetapi ini satu perubahan yang dramatik dalam hari-hari terakhir ini, pemirsa, ketika tampaknya polisi juga tampak tidak sudah menempatkan, maksud saya, bahwa PDIP itu bagian yang perlu diawasi. Ya, kasus yang terjadi di Pasuruan tempo hari, bagaimana bola voli digelar, kemudian ada baliho dari capres PDIP saja, itu polsek itu kemudian rame-rame ya mendatangi sana dan mengatakan ini dibubarkan. Oh, tidak dibubarkan, dihentikan katanya. Nah, setelah itu ya polisi bergerilya lah. Nah, tampaknya apakah ini akan hanya menyasar DPC PDIP, patroli polisi yang suka datang misalnya ke PDI, ya kita tidak tahu persisnya. Tetapi kalau dikatakan oleh Rudi ini bentuk dari intimidasi. Ya, saya kira memang situasinya mungkin semakin hari akan semakin panas hubungan antara Jokowi dengan Megawati. Ya, tidak ada yang tampaknya mau ngalah. Ya, sementara kita tahu semua pemirsa, ya ketua polisinya, ya kepala polisinya lah ya, Kapolrinya itu dulu adalah katanya ya ajudan Jokowi. Begitu juga yang tentara yang akan menjadi panglima TNI-nya. Ini orang-orangnya Jokowi semua. Ya, yang katanya baru kasat, setelah itu nanti langsung jadi panglima TNI. Enak sekali nih ya. Jadi siapa yang akan menjadi pejabat tuh ya, kalau yang beruntung mungkin berasal dari Solo, tetapi kalau dari Solo ya harus menunjukkan kesetiaannya kepada Jokowi. Ya, walaupun ini kabar-kabarnya Rudi ini ceritanya ini kan yang mendorong Jokowi menjadi wali kota, pemirsa. Dan akhirnya dia menjadi wakilnya, Jokowi menjadi gubernur, dia menjadi wali kota. Tapi akhirnya sekarang ini ya dengan pilihan politik yang kayak begini, gara-gara Dracula, drama keluarga, ya satu mama-mama yang tinggi hati memperlakukan anak buahnya dengan gaya plokoto dan mempermalukan di depan umum, termasuk Jokowi, Gibran, dan mama-mama yang sakit hati, yang nggak terima anaknya diperlakukan begitu dan marah-marah dan minta supaya begini begitu. Ya, Gibran jadi cawapres. Ini bikin negara ini seperti drama, ya, bukan drakor seperti yang dikatakan oleh Jokowi, tapi Dracula, ya seperti drama keluarga. Rakyat biasa ini hanya sekedar pelengkap penderita saja, ya pemainnya ya itu juga gitu. Nah, sekarang ini nggak tahu ya bagaimana perasaannya PDIP, ya semua yang dianggap melawan atau menjadi oposisi rejim ini, walaupun sebatas kata-kata kritikan normal dan lain sebagainya, itu kayaknya dihadapi dengan cara-cara seperti yang diterima oleh PDIP. Ya, Habib Rizik kurang apanya coba? Dia pengajian juga ditungguin polisi, ini bahkan sampai dikejar, bahkan anak buahnya Habib Rizik itu diteror dan berakhir dengan kematian. Apa yang dilakukan itu? Ya, kritik terhadap rejim. Nah, sekarang ini memang nadanya termasuk Ganjar Pranowo, walaupun masih agak halus ya, dia tidak melihat bahwa pembangunan infrastruktur yang dibuat oleh oleh Jokowi itu ada dampaknya secara nyata. Ya, baru setingkat itulah. Ya, sekarang sudah nggak mau pakai baju lurik yang dirancang oleh Jokowi. Mungkin juga Ganjar Pranowo sudah tidak lagi menyebut Jokowi sebagai mentornya. Sebaliknya juga, Jokowi juga nggak peduli terhadap Ganjar Pranowo. Sudah sekarang ini betul-betul pertarungannya ini adalah antara PDIP dengan terahnya Jokowi didukung oleh Prabowo. Wah, ya kayak begitu. Nah, sekarang tampak gitu kan pertarungan ini gimana gayanya, karena PDIP juga tampaknya mainnya coba seperti kungfunya Mega gitu ya, ngerangkul dulu dan baru nonjok kemudian. Apakah ini juga kenapa PDIP sikapnya terhadap Gibran, terhadap Bobi Nasution, terhadap Jokowi itu halus gitu ya, nggak main frontal seperti yang disarankan oleh sejumlah pengamat. Pecat itu mereka kalau memang berani. Enggak, karena PDIP juga lebih memilih, walaupun mungkin agak malu juga, menempatkan orang-orangnya di kabinet Jokowi.
kecuali jika semua orangnya itu sudah didepak sama Jokowi, ya total akan menjadi oposisi ya. Dan ini menunjukkan permainan seperti apa begitu ya, seperti Masinton Pasaribu kan sudah ngangkat-ngangkat persoalan angket ya, dan ini jadinya seperti apa. Nah, dampaknya itu sampai ke bawah ya, kantor PDIP disambangi polisi gitu. Itu kata Ketua DPC PDIP Kota Solo, FXHD Rudiatmo, merasa kedatangan aparat kepolisian di kantor DPC PDIP Solo dinilai tidak wajar. Apalagi kata Rudi, kehadiran aparat kepolisian yang memakai seragam itu saat tidak ada acara di kantor tersebut. Nah, Rudi sendiri mengakui bahwa kehadiran kepolisian di kantor DPC terjadi siang tadi. Dan sebagai informasi, kantor DPC PDIP di Brengosan. Tahu Brengosan pemirsa? Ini di Solo nama daerah. Tapi kalau Brengosan itu diistilahkan manusia, itu yang kumisnya lebat, itu namanya Brengosan ya, kumisnya lebat kayak Rudi ini loh. Nah, ini kantor DPC PDIP itu di Brengosan Purwosari Lawean ya, yang baru saja diresmikan 16 Oktober 2023 ya, belum 1 bulan ya. Yang tempo hari pas peresmiannya itu Gibran sudah tidak hadir di sana ya. Nah, sebaliknya kata polisi ya, saat dihubungi terpisah, Kapolresta Solo Kombes Iwan Saktiadi mengatakan bahwa itu merupakan patroli rutin jelang pemilu 2024. Ia menegaskan tidak ada bentuk intimidasi terhadap kantor DPC PDIP Solo. Kalau patroli sudah kewajiban, tidak hanya di DPC PDIP Solo, semua kantor kami sambangi, tidak hanya di kantor PDIP. Atau mungkin lebih tepatnya, intimidasi nggak ada. Yang ada adalah cinta ya polisi kepada PDI sehingga didatangi kantornya ya. Itu jadi jangan salah sangka juga FX Rudi. Tetapi kalau kita tahu latar belakangnya, kayaknya apa yang dikatakan FX Rudi mungkin nggak salah juga. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.